Untuk memberantas pungli di tanah air, Presiden Joko Widodo membentuk operasi pemberantasan pungli. Presiden mengancam akan memecat dan memenjarakan para pejabat yang terbukti melakukan pungutan liar. Mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Tim gabungan Mabes Polri pada Selasa 11 Oktober lalu menggeledah kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, mereka mengamankan 6 orang yang diduga kuat terlibat pungutan liar atau pungli. 6 orang yang diamankan terdiri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas, hingga pihak swasta. Dari penangkapan itu, turut disita uang tunai 95 juta rupiah dan 6 buku tabungan yang berisi total 1 miliar rupiah. Uang tersebut disita dari lantai 6 dan lantai 12 kantor Kemenhub. Operasi tangkap tangan dan penggeledahan di kantor Kemenhub langsung dipantau Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kepada media, Tito menjelaskan banyaknya cakupan pungli di Kemenhub mulai dari izin panjang kapal sampai pembuatan buku pelaut. Dalam penggeledahan yang dipimpin Kapolda Metro Jaya, penyidik memeriksa lantai 6 yang merupakan tempat layanan publik dan lantai 12 terkait perkapalan. Salah satu kita dapat informasi adalah di Kementerian Perhubungan ini pungli mengenai perizinan kapal dan lain-lain. Ini kan menyangkut masyarakat kecil, nelayan dan lain ya. Nah, ini ada tim kita yang sudah tadi melakukan operasi tangkap tangan dan saya sudah laporkan Bapak Presiden. Terungkapnya praktik pungli di Kementerian Perhubungan membuat Presiden Jokowi geram. Dia pun memberi peringatan keras kepada seluruh instansi agar tidak melakukan pungutan liar. Tidak main-main, Presiden mengancam akan menangkap dan memecat oknum-oknum yang memungli masyarakat. Saya tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Operasi tangkap tangan kali ini tidak lepas dari kerjasama dengan internal Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah mengetahui indikasi praktik pungutan liar. Praktik pungli di Kementerian Perhubungan sebenarnya bukan hal baru. Khusus untuk di Dirjen Perhubungan Laut saja misalnya, ada beberapa pos yang kerap dimanfaatkan celahnya untuk kepentingan pribadi. Antara lain, pembuatan buku pelaut. Izin ini bisa diproses secara online, sedangkan biaya pembuatannya hanya Rp100.000. Pembuatan buku sijil. Sijil atau daftar awak kapal adalah daftar yang berisi nama-nama perwira kapal dan anak buah kapal. Sesuai ketentuan, seharusnya tidak ada biaya dalam penerbitan daftar awak kapal ini. Praktik pungli diduga juga biasa terjadi saat pengurusan pergantian bendera kapal dan pengukuran kapal. Pungli tidak hanya di balik meja. Di jalan, aksi-aksi kurang terpuji ini juga telah lama berlangsung. Di Jalan Pantura misalnya, para sopir mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pungutan berdalih retribusi ini berlangsung secara terang-terangan. Uang pungli dilempar oleh sopir atau kernet agar lolos dari pemeriksaan dan uji timbang. Dengan membayar pungli ini, para pengemudi kendaraan tidak harus masuk ke area jembatan timbang. Ya, setiap timbangan kita harus. Setiap timbangan. Berapa uang? 10.000, 15.
15.000. Itu nerima surat nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nerima bukti pembayaran apa nggak? Enggak ada. Nggak ada pembayaran. Pura dari Jakarta nih ya, menuju sampai menuju Tegal. Ada berapa titik? 2 timbangan. Timbangan di mana dan timbangan di mana? Timbangan Sarang sama timbangan Sukses. Berapa bayarnya setiap timbangan? Timbangan 10.000. 10.000. Iya. 10.000 semua. Iya. Kalau muatannya lebih tinggi? Lebih dari 10.000. Berapa sekitar? Pernah bayar berapa? 20.000. Beberapa waktu lalu, praktik pungli juga ditemukan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Saat melakukan sidak di kantor Samsat Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai petugas Samsat. Oknum itu meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengurus pengecekan fisik surat kendaraan bermotor. Ya ini faktanya ada, gitu kan? Dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan kenyamanan bekerja. Praktik pungli terungkap saat Gubernur Ganjar bertanya langsung pada warga yang tengah mengurus cek fisik kendaraan mereka. Warga mengaku harus membayar sejumlah uang saat melakukan cek fisik yang seharusnya gratis. Praktik pungli memang jumlah kutipannya recehan, tapi faktanya hampir merata terjadi di semua sektor pelayanan publik di tanah air. Tidak hanya di sektor perhubungan, sudah lama masyarakat mengeluhkan pungli di sektor lain, seperti pengurusan KTP, pengurusan SIM, SKCK, STNK, paspor, dan surat-surat perizinan lainnya. Keluhan masyarakat membuat pemerintahan Jokowi menargetkan pungli untuk diberangus. Memutus mata rantai pungli di lapangan bukan hal mudah, namun tidak mustahil bagi Jokowi. Buktinya, Presiden dengan menggandeng kepolisian telah mengambil langkah pertama, yakni melalui operasi tangkap tangan pada Selasa sore di kantor Kementerian Perhubungan. Pengusutan kasus pungli di jajaran Kemenhub sekaligus jadi momentum memerangi pungli dan bukti betapa serius Presiden Jokowi memberangus pelaku pungli di lingkaran pemerintahannya. Agar pemberantasan pungli lebih nendang, Presiden Jokowi telah menyiapkan program reformasi hukum berupa paket kebijakan hukum jilid 1. Pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli menjadi salah satu bagian yang dirumuskan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan menegaskan operasi tangkap tangan itu merupakan shock terapi. Tujuannya jelas, untuk membuat para pelaku pungli yang selama ini menjadi raja-raja kecil di lapangan menjadi kapok. Sehingga pelaku usaha tidak lagi menghadapi kesulitan dalam hal perizinan. Telah memberikan arahan. Yang pertama, secara prinsip, Presiden, Wakil Presiden menyetujui tentang OPP yang akan segera diadakan. OPP ini adalah Operasi Pemberantasan Pungli. Jadi nanti dikoordinasikan oleh Presiden, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam sesuai dengan arahan Presiden untuk segera dimatangkan. Menyambut lahirnya OPP, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan seluruh Kapolda akan membentuk tim operasi pemberantasan pungli. Tidak hanya memerangi pungli di lembaga lain, Tito memastikan praktek pungli di tubuh kepolisian juga jadi prioritas. Agar pemberantasan pungli makin efektif, Polri pun menggandeng KPK. Saya minta kepada seluruh Kapolda membentuk tim untuk melakukan operasi pemberantasan pungli OPP yang sasarannya layanan publik. Layanan publik ya. Lahirnya OPP dan Satgas Pemberantasan Pungli jadi bukti keseriusan Jokowi mewujudkan kemudahan berusaha dan menciptakan birokrasi bersih. Karena jika masih ada birokrat yang nakal, Jokowi punya banyak cara untuk mengungkap, menindak, dan memecat mereka.